Islamik, ya Bapak Pak Muhammad Rizky Anjar Sumirat SPD MPD. Yang kami hormati ibu-ibu semua dan bapak sekalian ya, yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka pendampingan dan fasilitasi CKP dalam rangka memprakarsai visi dan misi. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baiklah Bapak Ibu semua, karena waktu sudah semakin siang ya, tadi mohon maaf, beribu-ribu maaf karena adanya kendala. Maka yang namanya kendala kita tidak tahu gitu ya Bu ya. Memang benar yang namanya waktu itu dibagi tiga ya, kemarin, sekarang, dan yang akan datang gitu. Jadi kita nggak tahu yang akan datang seperti apa kan gitu ya Bu ya. Oke. Nah, sebelum acara kita mulai pada pagi hari ini, akan saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua, nanti kita sama-sama menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya dan Mars SMA Permata Islamic School. Yang keempatnya yaitu nanti ada sambutan dari Bapak Wakil Bidang Kurikulum. Yang selanjutnya nanti kita langsung ke acara inti, yaitu penyampaian pemaparan visi ya oleh Ibu Indah. Baiklah, kita mulai acara pada siang hari ini dengan sama-sama membaca suratul Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan dengan pembacaan suratul Al-Fatihah tadi, acara demi acara nanti akan kita lalui mendapatkan keberkahan yang luar biasa buat kita semua dan menjadikan SMA Islamic School semakin maju, semakin jaya, dan semakin bisa menghantarkan anak-anak didik kita ke jenjang yang lebih bagus lagi. Saya sangat yakin sekali, saya 2 kali ke SMA ini luar biasa. Saya kagum tadi masuk ke sini dengan ruangan dan dengan fasilitas sangat luar biasa, dan dengan pendampingan Bu Ida yang sangat luar biasa ya, antusias dari komunitas para praktisi semuanya. Baiklah, acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya yang nanti dilanjutkan dengan Mars dan Him Permata Islamic School. Untuk Bapak dan Ibu guru semuanya dimohon untuk berdiri. Mudah-mudahan dalam setiap perjalanan dan langkah Miss Indah selalu diberikan kemudahan sampai nanti dinyatakan lulus ya.
Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara penyampaian visi mengenai prakarsa persiapan guru penggerak, ya, seperti itu kurang lebih. Alhamdulillah di tengah-tengah kita juga sudah hadir guru praktik. Ya, mohon maaf Ibu atas segala kendala teknis yang terjadi. Tentunya semua sudah menjadi takdir Allah yang terbaik. Tetap harus kita syukuri bersama. Salawat serta salam adalah kita haturkan kepada junjungan kita baginda alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin untuk mempersingkat waktu Bapak dan Ibu, karena sudah hampir pukul 12, ya, tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Pertama adalah mungkin salam dari Bapak Kepala Sekolah serta Wakasek Bidang Kesiswaan, di mana beliau tidak dapat hadir, sedang perjalanan, ada urusan mengenai dana bos katanya Bapak Ibu, Pak Kepseknya serta Mr. Angel lagi kurang sehat di UKS. Kemudian yang berikutnya tentunya ucapan terima kasih pada Bapak Ibu semuanya. Ya, sekolah tentunya berharap agenda ini merupakan bagian rangkaian sampai nantinya Miss Indah ini bisa memperoleh predikat guru penggerak. Harapan dari kami tentunya Miss Indah khususnya dapat mengaplikasikan segala ilmu, menularkan segala ilmunya kepada kami semua yang belum berkesempatan untuk bisa ikut dalam program guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang Miss Indah lakukan kepada sekolah, kepada sesama guru, dan khususnya kepada anak didik kita semua, ya, dapat menjadikan pendidikan khususnya di Permata Insani lebih baik lagi. Yang terakhir, mohon maaf Ibu, ya, kalau dari sisi penyambutan dan lain dari kami, kebetulan juga kalau dengan saya baru bertemu ini Bu, ya, jadi beberapa kali sudah Sabina, ya. Kecuali kalau misalkan mau lebih ini lagi gitu, ya. Oke. Sudah nyaman, alhamdulillah kalau sudah nyaman, apalagi dengan yang namanya kerja, yang pertama yang dicari adalah rasa kekeluargaan, kenyamanan lahir dan batin. Masalah finansial itu ngikutin, karena yang namanya rasa bahagia itu tuh bukan dari uang, ya Bu, ya. Iya, tapi rasa kenyamanan, rasa kekeluargaan, rasa kedekatan, rasa kebersamaan itu yang kita cari sebenarnya untuk hidup. Oke, baiklah, dengan ini salah satu salah satu proses untuk pembuatan visi sebagai pendidik, ya. Di sini Bu Ida diminta untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak pada murid, gitu ya Bu Ida, ya. Ini adalah salah satu tugas Bu Ida sebagai CGP. Nanti yang dengan 6 bulan berproses itu C-nya akan hilang dan akan menjadi GP, guru penggerak. Aplaus buat Bu Ida. Nah, kata Bu Indah tadi, Bu Indah kemarin juga sudah sedikit banyak, ya, membuat komunitas praktisi yang ada di sini, ya, dengan beliau sebagai PC digitalisasi, ya, sebagai koordinatornya, gitu ya. Beliau sebagai PBL teacher, gitu ya. Saya susah kalau suruh ngomong bahasa Inggris, gitu ya. Beliau itu sebagai juga aktif dalam komunitas. Nah, yang di sini yang sudah digerakkan katanya gelis, gitu ya. Apa itu gelis? Gelis kalau di tempat saya namanya cepet, gitu ya. Gelis itu tuh cepet. Ternyata di sini gelis itu adalah gerakan literasi siswa. Nah, di sini pun nanti bisa Bapak Ibu kaitkan, ya, dengan visi dan misi SMA Islamik ini sendiri, gitu. Saya yakin nanti dengan dipandu oleh Bu Ida untuk pembuatan visinya, ya, pengembangan visi dan prakarsa perubahan sekolah, di mana di sini akan berpihak kepada murid, gitu ya. Yang salah satu merupakan cita-cita kita bersama untuk menjadikan siswa semakin memiliki 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ini saya yakin ibu-ibu semuanya sudah paham, ya, apalagi di sini sudah menggunakan kurmer yang sudah tahun kedua, ya Bu, ya. Dan anak-anak pasti, dan ibu semuanya, bukan hanya anak, paham betul apa itu ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa, Ibu Bapak? Bukan, tapi ini loh kami yang akan memprakarsai perubahan dalam dunia pendidikan ini. Oke, baik, seperti itu, ya. Mungkin nanti akan dilanjutkan sama Bu Ida. Kita ingin seperti apa tuh siswa kita
kita memiliki murid-murid yang seperti apa, gitu ya. Nah, kita percaya bahwa murid kita itu memiliki segudang kecakapan, gitu ya, yang akan menjadikan SMA ini semakin bagus lagi, gitu ya Bu Ida ya. Nah, nanti akan dilanjutkan diskusi kali ini yang akan dipimpin oleh Ibu Indah Parasanti ya, namanya lengkapnya SPD MPD. SPD sebentar lagi MPD insya Allah, karena yang namanya kita sebagai guru itu nggak bisa berhenti, nggak bisa lepas dari namanya belajar. Guru adalah pembelajar sepanjang hayat. Maka saya di usia yang 40 lebih gitu ya, saya yakin saya di sini paling tua gitu ya, tapi saya tetap imut ya, karena saya dunianya dengan anak-anak. Iya, tapi insya Allah nggak amit-amit ya, tapi kita tetap imut gitu. Oke, seperti itu. Silakan untuk waktu dan tempat kami persilakan buat Bu Indah. Sehingga kita bisa berkumpul atas izin Allah dalam acara atau kegiatan diskusi interaktif visi dan prakarsa perubahan sekolah. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat yang kedua semoga Allah limpahkan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita semua umatnya yang insya Allah taat dan patuh pada ajarannya. Amin. Pengajar praktik yang senantiasa setia mendampingi, mengarahkan dari awal hingga detik ini, Ibu Siti Ismiah SPD, yang saya hormati Bapak Muhammad Rizky Fajar Sumirat SPD selaku Wakil Bidang Kurikulum, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Sebelumnya terima kasih banyak atas kehadirannya Bapak Ibu semua, baik di sini diskusi interaktif. Nah, jadi di sini ceritanya kita berdiskusi interaktif, saya dan Bapak Ibu seperti itu ya. Visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nah, jadi di sini sebuah visi, kesatuan visi untuk kesuksesan atau untuk cita-cita mulia yang berpihak kepada murid. Di sini mohon izin saya bersama Bapak Ibu ingin menggali dengan cara kita melengkapi kalimat-kalimat berikut ini. Jadi yang sudah kita ketahui bersama bahwa sekolah kita mempunyai visi dan misi. Nah, kemudian tujuan pada hari ini kita adalah menggabungkan sebuah visi yang untuk kesuksesan sekolah dan berpihak kepada murid. Di sini mohon izin saya akan membagikan selembaran kertas kepada Bapak Ibu. Di situ ada 7 kalimat rumpang. Jadi di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengisi sesuai dengan keinginan Bapak Ibu semua. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Harapan kita kepada murid. Kita percaya bahwa murid adalah sambil yang sesuai dengan kenyamanan. Di sekolah ini paham bahwa sekolah kita membekali ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan atau dunia kerja. 2. Menumbuh kembangkan semangat keunggulan kepada para peserta didik sehingga berkemauan kuat untuk terus maju. 3. Menumbuhkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama dan budi pekerti dalam kehidupan sehari-hari.
4. Memperbaiki mutu layanan pendidikan dengan tuntutan zaman serta perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni. 5. Meningkatkan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi. Yang keenam, menumbuhkan kesadaran dan kecintaan peserta didik terhadap lingkungan serta mendorong partisipasi aktif seluruh warga sekolah dalam kegiatan pelestarian lingkungan. Baik, jadi di sini Bapak Ibu, Iya. Di sini kita akan menggali satu persatu usulan prakarsa visi dari Bapak Ibu. Ini mau ladies first atau boy first? Nah, Mr. Edi, tadi sudah siap gitu ya. Jadi di sini nanti saya akan memberikan ruang kepada Bapak Ibu satu persatu untuk memaparkan satu nomor dari kalimat rumpang tadi untuk dibacakan seperti itu. Mungkin di sini ada 7 kalimat rumpang. Jadi misalnya untuk nomor 1, Mr. Edi, saya persilakan untuk memaparkan untuk kalimat rumpang kita memimpikan murid-murid yang seperti itu ya. Kemudian yang kedua dari Miss Hamidah atau Miss Siva? Yang kedua Miss Hamidah. Miss Hamidah berarti nomor 2 ya Miss Hamidah ya. Berarti Miss Hamidah, kita percaya bahwa murid adalah, kemudian misteri di sekolah kita mengutamakan gitu ya. Kemudian sensei. Jadi Ibu di sini nama beliau adalah Miss Yustin, tapi kita sudah biasa memanggil sensei karena sudah tahu Jepang semuanya, sudah pernah di Jepang lalang buana gitu Ibu. Jadi saya juga sudah terbiasa sensei. Baik, untuk sensei nomor 4 berarti murid di sekolah kita sadar betul bahwa. Kemudian Miss Fenty, kita warga di sekolah ini yakin untuk. Nah, kemudian Miss Shiva, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Saya yang kita warga di sekolah ini ya. Yang kelima ya, kita warga di sekolah ini yakin untuk gitu ya. Baik, untuk yang pertama saya persilahkan kepada Mr. Edi. Yang pertama, kalimat rumpang pertama, kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, pandai dan cerdas, serta terampil, berakhlak mulia, serta terampil dalam menghadapi perkembangan zaman dan teknologi. Kita memiliki murid-murid yang berakhlak. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah anak yang mempunyai potensi dan bakat. Anak yang mempunyai potensi dan bakat masing-masing untuk dapat dikembangkan dan dapat bermanfaat bagi diri sendiri, orang lain, dan bagi bangsa atau negara. Di sekolah kita mengutamakan menjunjung tinggi nilai agama yang pasti, karena di sekolah kita kan berbasis Islami, kemudian kedisiplinan dalam semua aspek, baik itu yang tertulis ataupun tidak tertulis. Untuk yang pertanyaan keempat di sini, yaitu paragrafnya diawali dengan kalimat murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan adalah modal menuju kehidupan yang lebih baik, sehingga mereka memaksimalkan sekolah untuk menggali potensi yang ada pada dirinya, sehingga ketika lulus nanti mereka siap untuk terjun ke masyarakat dengan berbagai tantangannya. Terima kasih. Rumpang yang ke berapa ini berarti ya? 5 ya, tentang kita warga di sekolah ini yakin untuk bersama-sama mewujudkan visi misi sekolah untuk menciptakan generasi yang terampil, bernalar kritis, namun yang paling utama tetap menjunjung tinggi akhlak mulia dan pribadi yang islami. Selanjutnya,
Di sini kalimatnya diawali dengan kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki potensinya masing-masing dan untuk mewujudkan murid yang sesuai dengan visi sekolah diperlukan kerjasama yang baik antar warga sekolah. Selain itu, kita juga perlu mengutamakan pendidikan akhlak kepada murid karena akhlak tanpa ilmu adalah sia-sia. Ini yang kita harapkan sekarang, karena kan kita menuju masa depan, gitu ya. Menuju masa depan, tantangan juga luar biasa. Di sini yang kita mimpikan ini luar biasa. Di sini kita ingin mencocokkan dengan visi sekolah yang sudah ada. Berakhlak mulia, pandai, cerdas, terampil dalam menghadapi perkembangan zaman dan teknologi. Kira-kira apakah sudah ada di visi sekolah yang sudah ada? Sudah. Baik. Kemudian yang kedua dari Miss Hamidah, potensi, kemudian adanya bakat yang kemudian akan menjadi kebermanfaatan. Kira-kira di sini visi sekolah ini mencakup keharapan kita atau belum? Ada. Peduli lingkungan, betul. Kemudian yang ketiga dari Mistri, menjunjung tinggi nilai agama dan disiplin. Kira-kira sudah ada di visi sekolah? Oh ya, sudah. Kemudian yang keempat dari Sensei, menuju kehidupan yang lebih baik dengan menggali potensi agar ketika di dunia masyarakat kita bisa meraih tantangan, kita bisa menghadapi tantangan. Kira-kira di sini visi sekolah sudah mencakup keharapan kita atau belum? Sudah ada, terampil ya. Kemudian yang kelima dari Miss Fenty, mewujudkan visi terampil, bernalar kritis, berakhlak mulia, dan menjadi pribadi yang disenangi. Kira-kira adakah yang belum tergambar di visi sekolah atau sudah? Sudah. Kemudian yang keenam dari Miss Syifa, kerjasama yang baik, kemudian berakhlak mulia. Apakah sudah tercantum di visi sekolah ini? Sudah. Baik, di sini mari kita menyatukan harapan-harapan kita. Di sini saya juga mempunyai harapan-harapan juga. Mungkin next slide. Visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang kita capai dari murid kita. Sudah. Kemudian yang next slide, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Misalnya visi sekolah kalimatnya sudah seperti tadi, kemudian apakah kita ingin menambahkan untuk memperjelas? Sudah cukup. Oke, jika iya apa saja, berarti tidak ya. Sudah cukup ya, sudah melingkup ya. Baik, next slide. Nah, di sini jadi sebelum saya menuliskan visi ini juga saya sama mengisi seperti Bapak Ibu juga seperti itu. Kemudian dari harapan-harapan dan cita-cita saya merangkum dalam sebuah kalimat visi, mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kompetitif dan berkepribadian sesuai dengan profil pelajar Pancasila melalui Merdeka Belajar. Karena di sini alhamdulillah kita juga sudah tahun kedua kurikulum Merdeka dan juga menerapkan P5 pada siswa. Jadi di sini prakarsa saya ingin mencantumkan kata profil pelajar Pancasila seperti itu. Kira-kira dalam harapan saya ini apakah sudah tertulis di visi sekolah atau ada yang belum tertulis jelas? Iya, berarti di sini harapan saya yang belum ada di visi sekolah ada kompetitif ya, kompetitif ya Bapak Ibu ya. Baik, next slide. Contoh sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang perlu dikembangkan untuk mencerminkan visi yang dirumuskan tersebut. Kira-kira apa? Mungkin ada yang mau share contoh sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua
yang perlu dikembangkan dalam mencerminkan visi, baik yang visi yang sudah ada ataupun visi yang kita harapkan, seperti itu. Boleh Bapak Ibu contoh sikapnya. Jadi contoh sikap yang mencerminkan ke dalam visi yang sudah ada dan visi yang akan kita gagas, seperti itu. Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Kalau menurut saya, visi yang tadi kan kita punya banyak visi-visi yang sudah sangat luar biasa, dari mulai akhlak sampai dengan etik dan lingkungan. Tentu bisa melihat yang itu dia sih keterbukaan satu sama lain gitu. Bagaimana kita bisa menjalankan visi itu melalui misi-misi yang ada. Karena kan misi itu kan proses perjalanan untuk kita bisa mencapai satu visi. Tepuk tangan untuk visi. Terus sekali terkadang kita hanya terbatas hanya sebagai wali kelas saja dengan wali murid. Nah kemudian kita mungkin belum mempertemukan gitu ya, dan mempertemukan semuanya, kemudian diskusi, kemudian saling terbuka apa masalahnya seperti itu ya Miss ya. Semoga dengan kegiatan diskusi ini kita bisa mewujudkan itu ya, agar lebih terbuka, baik dari kita, kemudian wali murid dan pihak sekolah, seperti itu ya. Baik, next slide. Jadi perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Jadi di sini kita terfokus kepada prakarsa perubahan. Jadi yang sudah ada kita kembangkan, yang belum ada kita coba raih, coba gapai, seperti itu. Kira-kira inisiatif apa atau perubahan apa? Kira-kira dari Bapak Ibu ada yang ingin mengutarakan? Untuk inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah, mungkin bisa dengan kita menambah program-program sekolah yang sudah ada. Sebenarnya program sekolah kita kan sudah baik begitu ya Bapak Ibu, tapi untuk lebih baiknya lagi untuk mencapai visi sekolah, maka mungkin perlu adanya perubahan program-program yang sudah ada untuk diperbarui menjadi lebih baik lagi. Misalkan mungkin kita ada program ciri khas gitu ya, itu kan tujuannya untuk yang berakhlak mulia, tentang ketuhanan yang Maha Esa dan lain-lain. Maka mungkin ada program-program lain yang serupa yang bisa digunakan untuk mencapai visi sekolah tersebut, khususnya yang tadi kompetitif. Baik. Keterbukaan apapun itu yang objeknya adalah mungkin peserta didik, seperti itu ya. Kemudian apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Ini kayaknya berhubungan sama yang poin pertama. Oh iya betul. Oh iya betul. Poin pertama yang program tadi ya. Yang program tadi. Dengan ada inisiatif sebuah program yang kita bisa menyesuaikan dengan keadaan sekolah, dari kegiatan itu bisa kita lakukan satu sama lainnya antara guru, sekolah. Iya, betul sekali ya. Jadi di situ harmonis gitu ya, harmonis. Baik. Kemudian akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini. Bagaimana rancangan waktunya? Berarti kita tadi yang kegiatan yang tadi ya. Kira-kira itu rancangan waktunya kita seperti apa? Apakah misalnya 1 tahun sekali, 1 tahun 2 kali? Kira-kira Di seluruh program apa yang mau kita benahi pun, misalkan yang sudah ada dan yang sudah baik, misalkan dilanjutkan saja. Terus misalkan mau ditambahkan dengan program-program yang baru yang memang disesuaikan dengan keadaan yang ada gitu, untuk bisa mencapai satu tujuan ini sesuai dengan visi-visi, apalagi dengan kurikulum yang baru gitu. Dari situ bisa kita kalau program itu sudah ada, kan kita bisa bisa punya bayangan, oh program ini dengan keadaannya gini, step by stepnya seperti ini, baiknya dilakukannya di waktu yang ini. Untuk program B pun seperti itu. Jadi bisa saja satu program dilakukan dalam 1 tahun, sepanjang tahun itu. Ada juga beberapa program mungkin ketika kita lihat kebutuhannya setahun 2 kali atau setahun sekali, jadi disesuaikan lagi. Jadi intinya susun dulu saja misalnya program apa yang mau kita. next slide. Nah di sini
Jadi selain kita prakarsa perubahan visi sekolah, kita juga mempunyai visi sebagai guru mata pelajaran seperti itu ya. Nah, kalau di sini prakarsa perubahan yang ingin saya tawarkan dan ingin saya terapkan adalah mengembangkan pembelajaran seni budaya yang dapat meningkatkan kreativitas murid. Kemudian tujuannya mewujudkan salah satu elemen profil pelajar Pancasila, yaitu kreatif. Kemudian khususnya pada mata pelajaran seni budaya di SMA Plus Permata Insani Islamic School. Mungkin di sini masing-masing guru juga mempunyai visi tertentu seperti itu ya. Semoga visi saya, visi Bapak Ibu, kita bisa menyatukan baik visi sebagai guru, kemudian visi sekolah juga. Next slide. Tempat yang tadinya kita tidak bisa mengeluarkan ide, gagasan, tapi dengan adanya diskusi interaktif ini kita bisa memaparkan apa yang kita inginkan, harapkan, sesuai dengan yang tadi juga kita sudah mendengar bersama himne dan Mas, ada cita-cita mulia, kemudian berkarya untuk bangsa dan negeri, meraih masa depan, dan memang inilah tugas kita sebagai pendidik, sebagai pengajar untuk membimbing, mendampingi para peserta didik, benih-benih calon pemimpin bangsa, seperti itu. Ya baik, di sini saya akan melakukan sebuah refleksi, namun sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Cukup. Baik. Karena memang sangat luar biasa, Ibu, saya juga tidak menyangka bahwa oh iya ya seperti itu gitu ya. Kemudian mohon izin saya akan share link refleksi dalam bentuk padlet.com, Ibu. Saya mohon izin share, kemudian Bapak Ibu silahkan mengisi, nanti saya akan bacakan. Saya mohon izin share. Wah Mr. Edi juga dapat pisang ya, Mr. Edi ya. Misteri, alhamdulillah membuka paradigma dalam memprakarsai kebutuhan visi misi dalam lingkup sekolah untuk dapat disesuaikan dengan keadaan. Luar biasa, mantap, Misinda, semangat, semuanya semangat, tepuk tangan dulu. Ya, kemudian dari Dr. Andes Edi Santoso. Diskusi yang bagus dalam proses awal mencapai visi misi sekolah yang diharapkan. Banyak masukan dan ide-ide baru terkait kegiatan yang bisa dilakukan, serta mengusulkan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik guna tercapainya visi sekolah yang sudah dirumuskan. Tepuk tangan untuk Mr. Edi. Kemudian yang ketiga, Miss Sensei. Miss Yustin, Miss Sensei. Alhamdulillah kegiatan diskusi interaktif ini sangat menarik dan bermanfaat, terutama untuk saya dalam hal perubahan atau prakarsa visi misi sekolah. Semangat Sensei dan semuanya. Tepuk tangan untuk Sensei. Oke, berarti juara 1, juara 2, juara 3. Baik, masih dalam perjalanan. Miss Hamidah Permatasari. Wah, kesan saya dalam diskusi interaktif bersama dengan Miss Indah sangatlah bermanfaat dan juga membuka pemikiran dan gagasan yang sebenarnya tidak terpikirkan sebelumnya, serta menjadi sebuah langkah awal untuk mencapai visi sekolah yang lebih baik untuk kedepannya. Bismillah, SMA Permata Insani bisa bersama Miss Hamidah Permatasari dan guru yang lainnya. Tepuk tangan. Udah cocok ya? Namanya juga udah sesuai ya dengan Permata dengan sekolah ini ya. Harus saling mendukung satu sama lain. Kita makin erat seperti itu ya. Semoga kita semakin erat dalam melaksanakan atau dalam mewujudkan visi sekolah. Wih, udah datang di kereta ya Miss Fenty. Udah datang Miss Fenty di kereta Bu Ismi. Udah nyampe. Miss Fenty Dwi Khairiawati. Alhamdulillah menambah wawasan saya tentang penyusunan visi misi
prakarsa sekolah. Semoga bisa diterapkan dan menjadi awal untuk SMA Permata Insani menjadi lebih baik lagi. Tepuk tangan untuk semuanya. Miss Yulfi dalam perjalanan atau udah? Baik, sebelum saya tutup, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk bersama-sama kita memprakarsai perubahan ini untuk menjadi lebih baik lagi. Apabila program yang sudah ada kita lanjutkan, apabila ada hal yang baru kita semangat untuk melaksanakannya dan mewujudkannya demi cita-cita anak bangsa. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk semuanya. Kalau dikasih nilai, karena saya di sini juga menilai gitu ya. Bagaimana cara Miss Indah ya dalam memfasilitasi diskusi itu bisa dikatakan poin 100. Alhamdulillah, kedepannya akan lebih bagus lagi. Baiklah Bapak Ibu semua, tadi sudah ada ya prakarsa perubahan yang sudah ada, ditingkatkan, yang belum ada digali. Tanpa adanya kerjasama itu semua tidak akan terwujud. Ya, apalagi dengan refleksinya tadi Bu Indah ya, yang permata ya, luar biasa, sungguh luar biasa. Kebetulan saya tidak bisa sampai kelihatannya, ya, tapi tadi dari kalimatnya sangat luar biasa ya. Di sini memang harus adanya kerjasama, kekompakan di situ. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan dari pendidikan, ya, untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah lagi, menjadikan kita alumni-alumni kita nanti akan sangat berperan dalam bermasyarakat. Kita juga bisa menginspirasi ya, menjadikan kita lebih berkontribusi lagi dalam ke arah perubahan yang lebih positif. Saya yakin sekali dengan adanya Bu Indah menjadi CGP ini nanti akan menjadikan atau merubah menjadi salah satu prakarsa perubahan yang akan berhasil dengan banyaknya dukungan dari Bapak Ibu semuanya. Mungkin cukup seperti itu. Sebelum kita tutup, marilah kita sama-sama membaca istighfar 3 kali, doa penutup majelis, karena ini sama-sama ya, namanya kita juga belajar, pasti ini ada dalam suatu majelis gitu ya. Dan kita membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.